Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada buat kita hingga pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Mari Bapak Ibu kita akan mengambil suatu hal terbaik dalam kehidupan kita, bahwasanya Tuhan itu memang benar bangkit, benar hidup, dan Ia naik ke surga untuk menyediakan tempat yang terbaik buat kita semua. Mari kita bersama-sama untuk memberikan yang terbaik dalam ibadah ini. Kita akan menyembah, memuji nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kudus, Engkau baik. Haleluya, kami bersyukur, kami berikan pujian kami bagimu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami mau memujimu, kami mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan kami. Kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memberikan waktu perindah kami kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang menyediakan tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau berdoa kepada-Mu Tuhan, menyerahkan kehidupan pelayanan kami di saat ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Roh-Mu bercurah atas hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan ada bersama-sama dalam pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya setiap jemaat-Mu
masih semangat untuk memuji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan pujian anggur baru. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya Bapak Ibu akan selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Oh
situasi yang serba terbatas, tapi kami bersyukur kami masih boleh mengagungkan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sekalipun melalui ibadah online pagi hari ini, kami boleh bersama-sama merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu, Bapa, untuk memberkati setiap sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran kami saat pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Engkau akan menjamah mereka, Engkau akan memberkati hati mereka Tuhan. Pada saat mereka menerima firman-Mu pagi hari ini, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan kalau pada saat pagi hari ini, sekalipun kita beribadah secara online, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi biarlah itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk kita terus dekat dengan Tuhan, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita beribadah, kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih, ya. Bapak Ibu, mungkin dari sekian hari-hari besar agama Kristen, ya, hanya kenaikan Isa Al-Masih yang sepertinya langka ya kita merayakannya, saudara. Jarang. Kalau Paskah banyak anak-anak Tuhan berbondong-bondong untuk mereka datang ke gereja. Natal apalagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi hari kenaikan Isa Al-Masih, saudara dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang bahkan ada orang yang sudah melupakannya, saudara. Mereka menganggap bahwa itu biasa saja, itu tidak penting dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya justru inilah saudara dikasihi oleh Tuhan, hari kenaikan Isa Al-Masih merupakan satu hari yang sungguh sangat luar biasa, yang harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu mengingatnya di dalam kehidupan kita, saudara dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang demikian besar, yang demikian luar biasa, kita masih berada sampai saat hari ini. Nah, pagi hari ini saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan tema di dalam firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 dan 21. Ya. Filipi pasal yang ketiga, ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan demikian. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya akan berikan tema warga kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, katakan dengan bangga dimanapun kau berada, engkau yang adalah anak-anak Tuhan, engkau yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupmu, katakan bahwa saya warga kerajaan surga. Kalau mungkin ada di sebelah kananmu, di sebelah kirimu, anakmu, suamimu, istrimu, coba katakan kepada mereka, saya warga kerajaan surga. Ya, gak usah dipakai yang galak-galak, jelek-jelek begini, saya warga kerajaan surga. Gak usah begitu ya saudara. Katakan saja saya warga kerajaan surga. Kadang-kala saudara kita ini mengatakan hal-hal yang jelek seperti ini, ele-ele kayak gini, saya ini warga kerajaan surga. Saudara istimewa, saudara adalah warga kerajaan surga. Amin. Haleluya. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah warga kerajaan surga. Kalau kita warga kerajaan surga, saudara, kita percaya Allah akan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Indonesia sedang mengalami
Saudara dan saya adalah warga kerajaan surga. Surga lebih hebat, saudara dikasih oleh Tuhan. Surga lebih hebat dari Australia, dari Amerika, dari Perancis dan lain sebagainya. Surga lebih hebat. Maka kita akan mengalami hal-hal yang hebat juga. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini memiliki 2 KTP, saudara. Ya, KTP apa? Yang pertama, saudara, KTP kartu tanda penduduk yang saat ini saudara miliki. Ya, yang masing-masing sudah 17 tahun ke atas mereka sudah memiliki KTP, saudara. Kemudian yang KTP yang pertama adalah KTP emas, gold. Ya, KTP itu kita masuk kepada kerajaan surga, saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang kadang-kadang kita lupakan di dalam kehidupan kita, saudara, bahwa kenaikan Yesus ke surga, kenaikan Allah kita ke surga itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Itu adalah suatu peristiwa yang sangat penting, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah perubahan kewarganegaraan saudara dan saya. Amin. Perubahan kewarganegaraan yang dulu kita bukan siapa-siapa, saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa yang diberikan di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka kewarganegaraan kita berubah, saudara. Yang dulunya kita adalah kegelapan, tetapi karena kasih Tuhan, karena begitu besar anugerah Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ada perubahan kewarganegaraan kerajaan surga. Itu bisa kita buktikan yang pertama, saudara, di dalam Kolose. Kolose pasalnya yang pertama. Mari kita akan baca Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka firman Tuhan yang ada di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kenaikan Yesus Kristus ke surga merubah kewarganegaraan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan di dalam ayat ini, Ia yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena kasihnya yang sungguh luar biasa. Oleh sebab itu jangan engkau anggap remeh, saudaraku, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kalau saudara bandingkan di dalam Yohanes pasal 14 tentang rumah Bapa, di sana Tuhan katakan bahwa Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kewarganegaraan kita diubah. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, Tuhan memindahkan kita ke dalam kerajaan-Nya yang luar biasa, saudara. Inilah bukti, saudara, bahwa kenaikan Yesus ke surga merubah kewarganegaraan kita. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-20, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara dikasih oleh Tuhan, jelas dikatakan di dalam ayat ini bahwa Allah kita sudah dibangkitkan. Ya, Allah kita dibangkitkan sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, tidak ada Allah seperti Allah kita. Kalau ada orang bilang mengikut atau menjadi orang Kristen itu hidupnya nanti akan sengsara dan sebagainya, matinya disalib dan sebagainya karena Allahnya disalib. Kalau ada orang bilang orang Kristen menyembah kepada berhala, kalau ada orang bilang orang Kristen menyembah kepada patung, saudara, ingatlah firman Tuhan ini bahwa Allah kita sudah bangkit dari antara orang mati. Dan Dia menyediakan tempat bagi kita sekalian anak-anak Tuhan yang percaya kepada-Nya.
Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu merenungkan dan kita perlu menghargai kenaikan Yesus ke surga. Kalau selama ini mungkin saudara anggap itu bukan sesuatu peringatan yang istimewa lah, nggak seperti Natal, nggak seperti Paskah lah. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mulai hari ini saudara ingat, saudara perhatikan, kalau dia tidak naik ke surga, maka saudara dikasih oleh Tuhan, keluarga negara kita masih ada di dalam kegelapan. Tetapi karena dia naik ke surga, maka ada perubahan keluarga negaraan. Saudara diangkat dari kegelapan dan saudara sudah disiapkan di surga mulia. Satu tempat yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih maknanya? Apa sih untungnya kita menjadi warga kerajaan surga? Mungkin saudara berpikir, sama saja. Katanya saya warga kerajaan surga, tetapi aku di dunia masih menderita. Tetapi nyatanya aku di dunia masih mengalami kekurangan. Katanya aku warga kerajaan surga, tetapi kenapa aku masih sakit? Katanya aku warga kerajaan surga, tetapi kenapa aku masih menghadapi masalah? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita memang warga kerajaan surga, tetapi kita masih tinggal di dalam dunia. Saudara perlu ingat bahwa Tuhan sudah mengalahkan segala maut itu, saudara. Cuma kadang-kadang kita, saudara, yang tidak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita yang tidak mau sungguh-sungguh, Tuhan sudah membayar lunas semuanya. Tuhan sudah membayar lunas semuanya. Kadang-kadang kita sebagai manusia yang saudara tidak mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa maknanya kita sebagai warga kerajaan surga? Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, ada tuntunan dan keuntungan tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan menuntun kehidupan kita. Tuhan menuntun orang-orang yang setia, orang yang taat sampai pada kesudahannya. Dialah yang akan menerima mahkota kerajaan. Sering saya katakan seperti ini, saudaraku. Siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan menerima mahkota kerajaan. Oleh sebab itu, pastikan engkau terus taat dan setia kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang setia sampai pada akhirnya, dia akan menerima mahkota kerajaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seberapa persen engkau tetap setia kepada Tuhan dalam situasi yang terjadi saat ini, saudara? Banyak orang yang tidak setia, banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan, tetapi hanya orang-orang yang setia dan taat kepada Tuhan, mereka yang akan mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Yang kedua, saudara, apa maknanya kita menjadi warga kerajaan Allah? Ada perbedaan, saudara. Ada perbedaan dalam apa yang kita anggap untung, saudara dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam dunia ini, saudara dikasih oleh Tuhan, pemandangan dunia ini, saudara dikasih oleh Tuhan, untuk keuntungan itu adalah sesuatu yang apa ya, saudara, membuat mereka wah, bisa dipandang orang, wah aku udah kaya, menjadi orang untung, aku menjadi orang yang terpandang, wah hidupku untung. Tetapi ya saudaraku, Rasul Paulus mengatakan apa yang dulu ku anggap penting, ku anggap untung, saudara, setelah mengenal Tuhan itu gak ada apa-apanya, saudara. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, karena pengenalan kita kepada Tuhan, seluruh apa yang ada di dalam dunia ini, saudara dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa, saudara dikasih oleh Tuhan, membandingkan kasih kita dengan kasih Tuhan, saudara, yang sungguh luar biasa. Kasih Tuhan itu tidak ada bandingnya, saudaraku. Ya, kasih Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang mau menyerahkan dirinya mati mengganti kesalahan orang lain. Hanya Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena saudara dan saya menjadi warga, bagian daripada warga kerajaan surga. Amin. Nah, oleh sebab itu, saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah perubahan kewarganegaraan. Jadi saudara, jangan kau ragu-ragu lagi, jangan ikut khawatir, jangan ikut cemas, saudara dikasih oleh Tuhan, karena sejak atau pada saat engkau terus setia dan taat kepada Tuhan,
Tadi dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan karena kita ini adalah warga kerajaan surga. Ya, kita adalah warga kerajaan surga. Karena kenaikan Yesus ke surga, maka Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan satu hal saudaraku yang perlu saudara ingat, bahwa Yesus naik ke surga, Dia juga mengirimkan seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh yang menghibur. Dia tidak meninggalkan kita sendiri di dalam dunia ini, tetapi ada Roh Allah, Roh Kudus, Roh penghibur, Roh yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, saudara kasih itu. Itulah bukti kasih Tuhan bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, pastikan engkau terus setia kepada Tuhan sampai pada saatnya nanti Tuhan memanggil kita. Maka kita kembali pada Tuhan bersama-sama di surga mulia. Haleluya. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari biarlah kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku. Kita akan kembali diingatkan bahwa saudara itu berharga di hadapan Tuhan. Engkau adalah warga kerajaan surga, saudara kasih Tuhan. Karena kenaikannya, saudara kasih Tuhan, mengubah kewarganegaraan kita yang dulu di dalam kegelapan, kita menjadi warga kerajaan surga. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai mendapatkan mahkota kehidupan. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai mendapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Amin Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Pagi hari ini hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun biarlah Engkau Allah Roh Kudus akan terus bekerja di dalam setiap kehidupan sedang jemaat pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, mereka yang menyaksikan siaran online saat pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah saat ini, Tuhan akan tolong mereka supaya mereka dikuatkan. Mereka yang sakit saat ini ya, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya mujizat Allah terjadi, kesembuhan Allah terjadi, kenaikan Yesus Kristus ke surga, mengubah kewarganegaraan Tuhan. Kami percaya Tuhan, karena kami warga negara kerajaan, Engkau bertanggung jawab atas kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir di dalam hidup ini, karena kami percaya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik, Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya,
di dalam Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus akan memberkati engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Engkau akan dibuat berhasil. Percayalah dengan iman bahwa surga bertanggung jawab atas hidupmu. Oleh sebab itu tetaplah taat dan setia kepada Tuhan sampai pada waktunya nanti Tuhan memanggil engkau. Hamba memohon berkat bagi seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada. Diberkati mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.